Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Terima kasih sudah klik video ini ya. Dan aku ucapkan selamat datang di channel YouTube Rumah Abu. Welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku mau sharing resep kue tiaw goreng nih teman-teman. Di sini juga aku akan berbagi tips cara mengolah kue tiaw sebelum dimasak agar kue tiawnya ini tetap kenyal dan juga tidak lengket atau menempel satu sama lainnya. Buat teman-teman yang penasaran, ikutin videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Dan dukung terus channel aku dengan cara klik like, subscribe, dan kalian juga bisa komen di bawah. Oke teman-teman, kita langsung aja ke bahan-bahan yuk. Ini dia bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue tiaw ini teman-teman. Di sini aku menggunakan 1 bungkus kue tiaw. Di sini kue tiawnya terbuat dari tepung beras yang tentunya teksturnya kenyal. Kemudian untuk sayurannya di sini aku menggunakan sawi hijau dan juga kol, ditambah topping telur dan juga bakso sapi. Teman-teman bisa menambahkan topping lainnya sesuai selera ya. Untuk bumbunya sendiri ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, kemiri, dan juga daun bawang. Kemudian di sini jangan lupa tambahkan saus tiram dan juga kecap manis tentunya. Ciri khas dari kue tiaw goreng sendiri pastinya ada tambahan kecap manis yang membuat cita rasanya gurih dan juga manis ya teman-teman. Kemudian di sini untuk bumbu rasanya ada kaldu bubuk, lada bubuk, garam, dan juga penyedap atau MSG. Untuk takarannya sesuai selera ya, tapi aku sertakan juga di description box. Nah ini dia teman-teman, untuk bahan-bahannya sendiri bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah. Pertama-tama di sini aku akan olah terlebih dahulu kue tiawnya. Untuk kue tiawnya ini akan aku bilas terlebih dahulu ya teman-teman, atau dicuci bersih. Tapi untuk ngaduknya hati-hati ya agar kue tiawnya ini tidak mudah hancur. Cukup dibilas 1-2 kali aja ya teman-teman. Setelah itu kue tiawnya bisa direndam dengan air dingin selama 10-15 menit. Proses perendaman kue tiaw ini bertujuan agar menjaga tekstur kue tiawnya tetap kenyal dan juga tidak menempel satu sama lain ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak ada waktu untuk merendam selama 10 menit itu, bisa banget disiram aja dengan air panas. Kemudian di sini kalau kue tiawnya sudah direndam dengan air dingin, buang air dinginnya. Kemudian kue tiawnya akan dimarinasi dengan bumbu-bumbu. Tapi sebelum itu akan aku beri minyak dulu. Di sini aku menggunakan minyak goreng agar kue tiawnya ini licin, tidak lengket atau menempel satu sama lain. Aduk perlahan sampai minyak gorengnya rata di setiap permukaan kue tiaw. Kemudian di sini aku akan tambahkan bumbu-bumbu seperti garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan juga penyedapnya tadi. Jadi ketika proses dimasak aku tidak tambahkan bumbu lagi ya teman-teman. Jadi sudah ditambahkan pada saat proses pengadukan kue tiaw ini. Dan juga untuk saus tiram juga kecap manisnya aku masukkan sekarang agar nanti saat proses memasak tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengaduk-ngaduk kue tiaw sampai kue tiawnya ini tercampur dengan bumbu ya teman-teman. Karena kalau dimasak terlalu lama nanti kue tiawnya ini tidak kenyal lagi atau dia akan overcook, jadi agak benyek gitu. Selanjutnya di sini aku akan olah bumbu halusnya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, cabai merah keriting. Ini akan aku blender, tapi kalau teman-teman mau diulek juga boleh banget. Selanjutnya di sini aku akan potong-potong topping dan juga sayurannya seperti bakso sapi, sawi hijau, kol, dan juga daun bawang. Untuk potongannya sendiri bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Dan kalau teman-teman mau menambahkan topping lainnya seperti bakso ikan, ayam cincang juga boleh banget.
Kalau semua bahan-bahan sudah siap, di sini aku akan mulai masak kue tiaw gorengnya nih teman-teman. Pertama-tama panaskan terlebih dahulu wajan di atas kompor, kemudian tuang minyak dan panaskan minyak. Ketika minyaknya sudah panas, bumbu halusnya boleh banget dimasukkan dan ditumis sampai benar-benar matang dan juga harum. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang ya teman-teman. Ciri-cirinya kadar airnya mulai berkurang dan juga warna bumbunya akan lebih gelap dan sedikit mengeluarkan minyak seperti ini. Kemudian kalau bumbunya sudah benar-benar matang, di sini akan aku pinggirkan ke pinggir wajan dan aku akan tuang sedikit minyak lagi. Di sini aku akan orak-arik telurnya. Teman-teman juga bisa banget kalau mau orak-arik telurnya di awal kemudian dipisahkan baru numis bumbu ya. Tapi di sini supaya lebih praktis, aku gunakan dalam satu wajan sekaligus. Di sini aku akan orak-arik terlebih dahulu kedua telurnya. Kalau misalnya telurnya sudah matang, baru bisa dicampurkan dengan bumbunya. Kalau telurnya masih basah, dicampur dengan bumbunya, nanti bumbunya akan tercampur dengan telur ya. Jadi nanti bumbunya akan nempel di telur gitu. Kalau menurut aku jadi kurang maksimal. Nah, kalau telurnya sudah matang, baru boleh dioseng-oseng bareng dengan telurnya. Dan di sini tak lupa masukkan topping dan juga sayurannya seperti bakso sapi, kol, dan juga sawi hijau. Teman-teman boleh menambahkan sedikit air supaya bumbunya tidak gosong ya. Aduk-aduk dan masak sebentar sampai sayurannya layu. Kemudian baru teman-teman bisa menambahkan kue tiawnya tadi. Masukkan kue tiawnya yang sudah diberi saus tiram, kecap dan juga bumbu-bumbu. Kemudian di sini masak perlahan dan aduk-aduk perlahan ya teman-teman agar kue tiawnya tidak mudah hancur. Jangan lupa tambahkan irisan daun bawang dan teman-teman juga boleh banget untuk koreksi rasa. Kalau sekiranya kurang kecap bisa ditambahkan lagi kecap manisnya ya. Untuk memasak kue tiaw ini jangan terlalu lama ya teman-teman agar teksturnya tetap kenyal. Di sini aku tambahkan lagi sedikit kecap manis karena menurut aku kurang kecap sedikit ya. Tapi teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan selera ya. Di sini untuk takaran resepnya aku sertakan di description box. Kalian bisa cek di bawah, tapi lagi-lagi bisa disesuaikan lagi dengan selera teman-teman di rumah. Nah, ini dia teman-teman untuk kue tiaw gorengnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Tekstur kue tiawnya ini kenyal banget ya teman-teman karena tadi aku kasih tips cara mengolah kue tiaw sebelum dimasak dan proses memasaknya jangan terlalu lama. Jadi tekstur kue tiawnya ini tetap kenyal. Rasanya pun enak banget. Pokoknya setelah tahu resep ini, aku jarang banget deh beli kue tiaw goreng di luar. Oke teman-teman, wajib dicoba resepnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton.